Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Ramdona. Saya bekerja sebagai drafter engineer. Oke, kali ini saya coba ingin sharing saja, dimana sharing ini semoga bisa bermanfaat oleh teman-teman yang ingin belajar dasar AutoCAD, teman-teman yang baru lulus, atau teman-teman yang ingin mencoba terjun di dunia drawing. Di sini saya tampilkan tampilan awal AutoCAD yang biasa disebut dengan interface, ya. Di sini saya ada beberapa materi, ya. AutoCAD yang saya sharing ini adalah AutoCAD 2014, dimana sekilas ya tampilan awal pada AutoCAD ini atau interface ini seperti ini, sama dengan aplikasi Windows lainnya seperti Microsoft Office dan Word. Jadi jangan terlalu pusing dengan tampilan AutoCAD, ya. Kita buat sederhana saja, anggap saja ini adalah aplikasi Windows Microsoft Word. Oke, lanjut. Pertama, kita pelajari tentang sini ya, ada tampilan menu bar, ya. Menu bar pada AutoCAD itu ya seperti ini, ada line, polyline, circle, ya. Ada move, copy, straight, ya. Oke, langsung saja kita praktek, ya. Di sini yang pertama kita belajar apa itu draw. Draw itu untuk menggambar objek mulai dari garis dan seterusnya, seperti ada di gambar ini. Line, polyline, circle, ARC. Nanti di pertemuan berikutnya kita belajar apa itu modify. Isinya adalah ini: move, rotate, lalu di sini ada property. Nanti di video berikutnya, lalu utility. Lanjut saja langsung, di sini ada yang namanya toolbar yang kita lihat sebelumnya tadi di materi. Ini adalah tampilan toolbar. Oke. Dan di AutoCAD itu bisa menjalankan perintah dengan dua metode, dengan metode toolbar atau dengan yang di bawah ini, metode command. Contoh, saya ingin membuat sebuah garis, ya. Mungkin sebelum kita masuk ke gambar, kita harus tahu dulu fungsi daripada mouse, ya. Kalau kita klik kiri mouse, maka dia akan membentuk seperti ini, membuat objek dia. Kalau kanan mouse itu untuk perintah option atau kita mau memberikan perintah yang lainnya. Dan yang tidak kalah penting itu adalah scroll. Scroll itu sangat berperan penting, ya. Dia untuk men-zoom in, zoom out, ya. Lalu kalau scroll kita tekan, itu akan membentuk tangan nih, atau pen untuk menggeser-geser gambar. Oke, langsung di sini kita coba membuat garis. Kita klik line, klik kiri pada mouse. Nah, kita tarik garis. Nah, di sini kan next point, ya. Di sini ada garis tetapi masih miring-miring. Kita bisa matikan atau kita buat horizontal dengan perintah pencet F8. Tekan F8, maka dia tidak bisa bergeser-geser lagi ke atas atau ke bawah. Lalu sebelum kita klik yang kedua, kita kasih ukuran dulu, misalkan semeter, maka kita masukkan angka 1000. Kenapa 1000? Karena pada umumnya para drafter membuat gambar dalam satuan milimeter. Oke, lanjut.
Yang tadi itu kan metode dengan perintah toolbar. Kalau misalkan kita ingin metode perintah lain, kita tinggal ketik line, enter, lalu pilih endpoint, tarik garis, beri ukuran, misalkan 500, lalu enter. Nah, ini kan masih nyambung ya. Kalau kita ingin memberhentikan perintah, kita harus tekan escape. Nah, maka dia perintahnya akan berhenti. Lanjut, kita klik line lagi, kita pilih titik pertama atau endpoint, tarik garis, beri ukuran 1000, escape. Selanjutnya kita pilih endpoint 1 dan endpoint 2. Oke, maka kita sudah berhasil membuat sebuah persegi panjang. Selanjutnya di sini ada perintah polyline ya. Perlu diingat ya, kita sekarang sedang belajar mempelajari menu draw. Di sini ada polyline. Kita tarik garis ke kanan. Sebelum kita klik yang kedua, kita masukkan dulu. Di sini AutoCAD dia memberikan pertanyaan ya. Tebalnya ingin berapa? Kalau misalkan kita mau berubah, kita klik dulu, lalu kita masukkan misalkan tebalnya 30 mili, enter 2 kali, lalu klik kiri mouse. Oke, escape. Nah, maka garis ini memiliki tebal 30 mili. Oke, kita sudah belajar membuat polyline, lalu sekarang membuat circle. Oke, kita klik circle di sini, klik kiri mouse, tarik garis. Nah, perlu diketahui ya, kita memasukkan ukuran itu jari-jarinya, bukan diameter. Apabila ingin membuat diameter 100, berarti kita masukkan 50. Nah, maka ini adalah diameter 100. Diameter 100. Tahu ya teman-teman ya, kalau diameter itu kan dari sini ke sini, kalau jari-jarinya itu setengahnya. Lanjut, di sini ada namanya ARC. ARC ini untuk membuat lengkungan atau seperti palang masjid. Di sini kita klik endpoint pertama. Nah, ini kan garisnya itu masih mati ya, masih lurus horizontal. Bagaimana supaya tidak mati atau tidak bisa digeser-geser? Kita tekan F8 supaya dia tidak mati horizontal. Nah, pada ARC ini kita harus memberikan 3 poin ya. Poin pertama, poin kedua ini tengah, poin ketiga itu jadi kita membuat seperti lingkaran kubah, setengah lingkarannya. Lalu di sini ada namanya rectangle. Rectangle ini untuk membuat persegi panjang. Ini cukup rumit. Kita klik kiri pada mouse, tarik ke kanan. Nah, sebelum kita klik yang kedua, kita masukkan ukuran terlebih dahulu. Misalnya 100 kali 500 berarti add 1000 kali itu koma ya, pada AutoCAD itu koma 500, enter. Nah, maka ini adalah garis membentuk persegi panjang dengan ukuran 1000 kali 500. Oke. Mungkin untuk pengenalan drawing cukup singkat saja, karena untuk drafter itu pada umumnya menggunakan software AutoCAD itu umumnya ya hanya ini saja, hanya tidak mempelajari keseluruhannya. Jadi yang dipelajari hanya yang sering kita pakai dan kita gunakan saja gitu.
Mungkin itu saja video pertama saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.